Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Ferdiansyah Kamal Idris. Saya di sini akan merangkan materi mengenai hakikat dan juga tujuan pembelajaran PAI. Jadi perlu diketahui bahwa hakikat pembelajaran PAI, pendidikan agama Islam, adalah disiplin ilmu pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam, yang teori dan konsep digali dan dikembangkan melalui pemikiran dan penelitian ilmiah berdasarkan tuntunan dan petunjuk Al-Quran dan juga As-Sunnah. Pendidikan Islam berorientasi kepada dunia dan ukhrawi, berbeda dengan pendidikan Barat yang hanya untuk kepentingan dunia semata. Islam sebagai agama yang universal berisi ajaran yang dapat membimbing manusia kepada kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Karena itu ada ayat pertama turun, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang memerintahkan manusia untuk mencari ilmu. Dalam pendidikan Islam tidak mengenal pemisah antara sains dan juga agama, dan juga prinsip seimbang antara dunia dan juga akhirat. Untuk selanjutnya mengenai tujuan pembelajaran PAI, menurut Imam Al-Ghazali ada dua tujuan pokok pendidikan agama Islam atau pendidikan Islam. Yang pertama yaitu mencapai kesempurnaan hidup, mencapai kesempurnaan manusia dan dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, untuk mencapai kesempurnaan hidup manusia dalam menjalin hidup dan penghidupan guna mencapai kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Jadi menurut Al-Ghazali ada dua tujuan pokok. Lalu yang selanjutnya, tujuan dari pembelajaran PAI itu sendiri juga ada menurut Muhaimin. Yang pertama yaitu PAI berusaha untuk menjaga akidah peserta didik agar tetap kokoh dalam situasi dan kondisi apapun. Yang selanjutnya, berusaha menjaga dan memelihara ajaran dan nilai-nilai yang tertuang dan terkandung dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis, serta otentisitas keduanya sebagai sumber utama ajaran Islam. Yang selanjutnya, PAI berusaha untuk membentuk dan mengembangkan kesalahan individu dan sekaligus kesalahan sosial. Selain itu juga PAI sendiri menjadi landasan moral dan etika dalam pengembangan iptek dan budaya serta aspek-aspek kehidupan lainnya. Dan yang terakhir, tujuan dari pembelajaran PAI yaitu berusaha menggali, mengembangkan dan mengambil ibrah dari sejarah dan juga kebudayaan peradaban Islam. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Haris dari penyaji kedua akan menjelaskan mengenai ruang lingkup pendidikan agama Islam di SMA dari kelompok 3. Ruang lingkup pendidikan agama Islam meliputi keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara yang pertama, hubungan antara manusia dengan Allah. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan manusia. Yang ketiga, hubungan manusia dengan makhluk lain yang ada di muka bumi ini, seperti hewan, tumbuhan, ataupun makhluk lainnya. Dan adapun ruang lingkup bahan pelajaran pendidikan agama Islam sekolah menengah atas berfokus pada aspek ada 5 aspeknya. Yang pertama, aspek Al-Quran dan Hadis. Dalam aspek ini menjelaskan beberapa ayat dalam Al-Quran, sekaligus juga menjelaskan beberapa hukum bacaan yang terkait dengan ilmu tajwid, dan juga menjelaskan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Hal ini dimaksudkan agar para siswa lebih mendalami pemahaman mengenai Al-Quran dan hadis Nabi, bukan hanya menghafal saja atau membaca saja, tetapi juga mengerti akan makna kitab yang dikandung di dalamnya. Yang kedua, ada aspek keimanan dan akidah Islam. Dalam aspek ini menjelaskan berbagai konsep keimanan yang meliputi 6 rukun iman dalam Islam, yakni rukun iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi, kepada hari kiamat, dan juga kepada qada dan qadar Allah. Yang ketiga, aspek akhlak. Dalam aspek ini menjelaskan berbagai sifat-sifat terpuji atau akhlakul karimah yang harus diikuti, dan sifat-sifat tercela atau akhlak tercela yang harus dijauhi.
Aspek akhlak sangatlah penting mengingat dengan maraknya tren yang condong ke arah kebarat-baratan dan kebanyakan sangat mengesampingkan moral yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pendidikan akhlak dibutuhkan agar para siswa terhindar dan tetap menjaga akhlaknya sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, aspek hukum Islam atau syariah Islam. Dalam aspek ini menjelaskan berbagai konsep keagamaan yang terkait dengan masalah ibadah dan muamalah. Terkait aspek hukum juga dijelaskan supaya para siswa paham mengenai hukum yang terkandung dalam kitab. Dan yang terakhir, dari aspek tarik Islam. Dalam aspek ini menjelaskan sejarah perkembangan atau peradaban Islam yang bisa diambil manfaatnya untuk diterapkan di masa sekarang. Dengan peran para umat terdahulu, aspek ini dapat terpenuhi karena kisah umat terdahulu memang dapat dijadikan sebagai suri tauladan yang baik. Seperti contohnya dalam Quran surat Al-Kahfi yang mengisahkan para pemuda yang bersembunyi dan tidur di dalam gua selama ratusan tahun demi keyakinan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari pemateri kedua. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munif Ardiansyah dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang karakteristik materi PA yang ada di SMA. Dalam satu tahun proses pembelajaran terdapat 11 bab pokok yang diberikan kepada murid atau anak didik. 11 bab tersebut diberikan dalam setiap bab dan dijabarkan pada setiap subbab yang bertujuan agar mempermudah penyampaian dan dalam kegiatan memberi ada batasan-batasannya. Dalam program pembelajaran ini cukup efektif apabila setelah diberikan materi, murid diberi tugas untuk menjawab soal-soal dari materi tersebut. Hal ini bisa digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan guru dalam menyampaikan materi, serta materi yang belum jelas atau hasilnya tidak memenuhi sudah ditentukan. Kecocokan materi ini untuk murid ditinjau dari berbagai aspek sebagai berikut. Pertama, aspek psikologi. Di usia murid MA, SMA maupun SMK, materi yang diberikan cukup sederhana karena di usia tersebut daya pikir mereka tidak seperti di SMP atau di MTS. Mereka lebih mudah memahami dan lebih dewasa. Mereka bisa menganalisa suatu masalah. Mereka juga lebih mudah untuk diarahkan agar dapat mempraktikkan suatu tema sehingga mempermudah proses belajar mengajar. Yang kedua, aspek filosofis. Dari segi filsafat, materi yang diberikan untuk usia kelas 10 SMA tidak terlalu sulit karena materi-materi tersebut merupakan materi yang dulu pernah diajarkan sewaktu masih di SMP. Perbedaannya, materi ini lebih diperinci, sedangkan materi yang di SMP hanya pada umumnya saja. Jadi, bagi usia SMA, materi-materi ini tidak menyulitkan bagi mereka. Yang ketiga, dari aspek sosiologi. Materi kelas 10 SMA mulai bab pertama hingga terakhir merupakan materi yang harus diterapkan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mereka tidak akan asing dalam mempraktikannya. Yang terakhir, aspek teknologis. Dalam praktiknya, guru tidak membuat cara dalam menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi Lailatul Rasyada, absen 46 dari kelompok 3 mata kuliah pembelajaran PAI akan menyampaikan materi mengenai kecocokan materi pendidikan agama Islam untuk murid SMA. Nah, tentunya dalam pembelajaran itu kita sesuaikan pembelajarannya, materinya disesuaikan dengan tingkatan usia. Semakin tinggi tingkatannya, tentu akan semakin meningkat tingkat kesulitannya. Nah, dalam hal kecocokan ini ada 4 aspek yang harus dipenuhi.
Untuk yang pertama, ini ada aspek psikologis. Materi yang diberikan di SMA pada materi PA ini cukup sederhana karena daya pikir siswa SMA itu meningkat daripada saat dia SMP atau MTS. Kemudian lebih mudah memahami dan lebih dewasa, bisa menganalisa masalah dan lebih mudah diarahkan untuk mempraktikkan suatu tema tertentu dalam PAI seperti halnya ibadah. Sehingga nanti proses belajar dan mengajar akan menjadi mudah. Kemudian aspek yang kedua, ini ada aspek filosofis atau filsafat. Dari segi filsafat, materi yang diberikan tidak terlalu sulit karena materi pernah diajarkan di jenjang sebelumnya, SMP atau MTS. Namun, di SMA ini hanya lebih diperinci saja. Kalau SMP lebih umum, sedangkan SMA lebih rinci. Kemudian, yang ketiga, ini ada aspek sosiologis, yaitu materi yang diterapkan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mereka atau anak-anak SMA ini tidak akan asing lagi untuk mempraktikannya. Dari segi aspek teknologis, ini adalah aspek yang terakhir. Dalam praktiknya, guru bisa membuat cara dalam penyampaian materi, tergantung bagaimana tekniknya. Asalkan materi yang tersampaikan secara utuh dan hasilnya bisa maksimal. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.